Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang pada forum Fokus Group Discussion kali ini mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam menangani isu SARA. Marilah kita langsung masuk ke dalam acara forum Fokus Group Discussion kali ini. Yang pertama, pada pertanyaan pertama yaitu, menurut kalian, apakah pendidikan kewarganegaraan memiliki kaitan dengan konflik SARA dan apakah itu penting? Kepada peserta, saya persilahkan. Izin menjawab, menurut saya pendidikan kewarganegaraan penting untuk menangani konflik SARA. Isu SARA terjadi dikarenakan adanya kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan atau dapat disebut diskriminasi. Hal ini terjadi karena kurangnya penanaman etika dan moral pada diri atau kurangnya penanaman Pancasila sebagai ideologi dasar bernegara. Dikarenakan kurangnya penanaman nilai Pancasila di masyarakat akan melanggar nilai moral dan etika yang ada. Hilangnya nilai moral dan etika masyarakat inilah yang memicu manusia melakukan diskriminasi. Maka dari itu, jika ideologi Pancasila dan nilai etika moral sudah tertanam dalam diri masyarakat, hal ini akan mencegah adanya isu SARA. Salah satu upaya untuk masyarakat agar lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai etika moral adalah dengan dilakukannya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dengan pertanyaan yang sama kepada peserta lain, saya persilahkan. Ya, menurut saya pribadi, ada kaitan penting antara pendidikan kewarganegaraan dengan konflik SARA. Hal ini sesuai dengan tujuan diajarkannya pendidikan kewarganegaraan kepada kita yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama pada pasal 37, yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk serta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan terkait dengan konflik SARA sendiri, pendidikan Pancasila dapat kita jadikan sebagai benteng untuk mencegah terjadinya konflik SARA tersebut. Karena dengan diajarkannya pendidikan kewarganegaraan, kita diharapkan untuk dapat membina, memelihara, dan mengembangkan pribadi-pribadi bangsa yang memiliki kebudayaan dan suku beragam. Kita sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan dan suku beragam itu pula. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih dengan pertanyaan yang sama kepada peserta yang lain, saya persilahkan. Baik, menurut saya pendidikan kewarganegaraan itu memiliki kaitan dengan konflik SARA. Pancasila menjelaskan bahwa penting adanya peraturan dan kesatuan bangsa yang dijelaskan pada sila ketiga. Sila ketiga dalam Pancasila tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kebangsaan, bangsa yang memiliki rasa ingin bersatu karena persamaan nasib yang dialami. Namun, rendahnya pemahaman tentang arti atau makna sila ketiga yang banyak menimbulkan konflik SARA. Nah, dengan begitu, sangat penting dilakukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar kehidupan bertetangga dan bernegara menjadi aman dan tentram tanpa ada perbedaan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, serta mencegah terjadinya diskriminasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, akan kita lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu sesuai dengan judul proposal kita yang mengaitkannya dengan lingkungan bertetangga, bagaimana cara kita mengimplementasikannya sesuai dengan pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita pelajari selama ini. Kepada peserta, saya persilahkan. Izin menjawab, pendidikan kewarganegaraan yang telah kita pelajari dapat kita implementasikan dalam kehidupan bertetangga dengan beberapa cara. Menghargai atau toleransi antar tetangga, bersikap adil dan tidak diskriminatif, menjauhi sikap etnosentrisme dengan selalu berprinsip pada Bhinneka Tunggal Ika, mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, serta selalu berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Kepada peserta yang lain, masih dengan pertanyaan yang sama, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Sama dengan jawaban Pin, menurut saya mengimplementasikannya dengan cara saling menghormati suku, ras, dan agama kita masing-masing dan menghargai perbedaan tersebut agar menghindari terjadi isu SARA yang semakin luas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada peserta yang lain, saya persilahkan. Baik, izin menjawab. Solusinya adalah seperti mendekatkan diri pada Tuhan, seperti yang tercantum pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya kita harus mempercayai keberadaan Tuhan. Tiap agama memiliki ajaran untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala hal yang
dilarang oleh Tuhan. Tuhan menciptakan keberagaman bukan untuk menjadikannya penyebab konflik dan perpecahan, melainkan agar kita belajar untuk saling menerima, menghargai, dan membantu antar sesama. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, akan kita lanjut kepada pertanyaan ketiga yang merupakan pertanyaan terakhir dari fokus group discussion kali ini, yaitu dengan adanya konflik SARA yang terjadi saat ini, apa solusi yang bisa kita berikan agar konflik SARA tidak terulang kembali? Kepada peserta, saya persilahkan. Baik, menurut saya, sesuai dengan topik yang sudah kita diskusikan, solusi mengenai konflik SARA yang terjadi dapat kita ambil dari pendidikan kewarganegaraan dalam topik Pancasila, mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila tersebut mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu maupun kelompok, mendukung satu sama lain untuk kebaikan bersama, membentuk tujuan bersama yang nantinya bisa kita wujudkan dalam tindakan toleransi kepada semua golongan tanpa melihat adanya perbedaan status. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk peserta yang lain, saya persilahkan. Baik, izin menjawab. Menurut saya, solusi konflik SARA agar tidak terulang lagi yaitu dengan cara berpikir positif terhadap suku, agama, ras, dan golongan lain. Misalnya dengan cara berbakti sosial, ramah tamah dengan banyak orang, gotong royong bersama-sama dengan orang-orang dari suku, agama, ras, dan golongan yang sama maupun yang berbeda. Karena kegiatan-kegiatan tersebut dapat memupuk semangat nasionalisme, rasa kekeluargaan, dan kebersamaan antara masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada peserta yang lain, saya persilahkan. Menurut saya, mengajarkan sejak dini pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila sehingga menumbuhkan rasa bela negara dan tingginya persatuan di kalangan anak muda yang bisa mengurangi SARA di dalam masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dari 3 pertanyaan yang sudah dijawab, dapatlah kita simpulkan bahwa satu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini merupakan hal dasar untuk mencegah terjadinya konflik SARA, yang dimana melalui pendidikan dasar, melalui pendidikan kewarganegaraan ini akan menciptakan moral dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita merupakan bangsa yang satu, bangsa yang memiliki nasib yang sama dan memiliki persatuan dan tidak boleh dipecahkan. Perpecahan pada tiap bangsa tidaklah menimbulkan suatu kebanggaan terhadap golongan masing-masing, melainkan merugikan seluruh golongan. Dikarenakan itu, pentinglah kita memupuk jiwa nasional kita dan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila yang ada, terlebih Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian dari saya, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada fokus group discussion kali ini. Terima kasih.